video tentang perhatian terhadap Indonesia. Apa ya? Ada orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana tentang Indonesia hari ini? Indonesia hari ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Tentang adanya demo segala macam itu adalah bagian daripada tulisan Lauhil Mahfud. Ya, tulisan di Lauhil Mahfud. Terus bagaimana hasil daripada demo segala macam? Tinggal tunggu, Pak. Tinggal tunggu aja hasilnya apa. Nak menurunkan daripada presiden, terus BBM naik segala macam, terus penundaan pemilu ditambah 3 tahun masa jabatan presiden segala macam. Ya tinggal tunggu aja, karena Allah itu tidak pernah bingung. Allah nggak pernah bingung dengan kejadian. Jangankan Indonesia, dunia ini Allah nggak pernah bingung. Nggak pernah bingung. Jadi Indonesia aman-aman saja sebenarnya. Jadi tidak perlu nak diributkan. Jadi kapasitas kita ini apa? Sudah kerjakan sebagaimana mestinya. Bagaimana mestinya. Terus soal bagaimana demo menurut Islam. Demo menurut Islam ya sah-sah saja. Mau demo sah-sah saja. Terus bagaimana dengan yang merusak-merusak segala macam? Yang namanya merusak itu ya salah. Demo itu ya ada aksi di sana, ada ketidakpuasan dalam satu sisi, apa itu kinerja penjabat, apa itu gayanya presiden yang kurang bagus, atau ya semacam-macam. Demo yang bagus, yang tidak merusak apa-apa, dan memang diajarkan dalam Al-Quran itu wasyawirhum fil amr. Jadi memang bermusyawarah dalam segala urusan. Alangkah lebih baiknya kalau musyawarah aja. Orang demo-demo itu musyawarah, duduk dari mana asal muasal daripada persoalan itu dimusyawarahkan, didudukkan. Demo kalau ngerusak ini rugi lah. Soal BBM naik itu tidak mungkin dinaikkan BBM itu kalau tidak ada sebab. Terus perpanjangan presiden, penundaan pemilu ada sebab juga. Terlepas daripada itu semua, sebab itu benar atau tidak, membohongi daripada rakyat atau tidak, itu semuanya ada resikonya, ada resiko kan. Maka ada doa itu, Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan ya Allah yang benar itu benar dan kami bisa mengikutinya, dan tunjukkan yang salah itu salah dan kami bisa menjauhinya. Indonesia ini termasuk negara yang hebat lah. 350 tahun dijajah ya. Terus cukup sudah ini. Nah, yang kita khawatirkan itu
adalah ditungganginya orang-orang yang demo ini oleh pihak-pihak terkait yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian itu. Mengambil keuntungan dari kejadian itu dan meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap kinerja daripada para pejabat-pejabat itu. Jadi dari situ akhirnya muncullah daripada orang-orang yang tidak puas tadi, ini demo dan segala macam. Tapi saya secara pribadi tidak sepakat dengan adanya demo. Tapi tidak bisa tidak, ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi tulisan Lauhil Mahfuz. Soal hasil yang menentukan itu Allah. Soal hasil yang menentukan Allah. Apakah sukseskah orang yang demo atau tidak sukseskah orang yang demo, itu sebenarnya bukan menjadi tujuan. Bukan menjadi tujuan. Ada sukses itu tanpa ridho Allah. Ada yang tidak sukses tapi diridhoi oleh Allah. Jadi untuk membaca daripada itu semua, itu orang yang demo harus paham betul. Harus paham betul dengan tujuan daripada orang yang demo tadi. Terus tata cara, adab dalam berdemo. Ini kalau sampai ngancur-ngancur fasilitas-fasilitas itu rugi sendiri. Lowong yang dihancurkan itu juga berasal dari kita untuk kita. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz kalau kita melihat ketidakbenaran daripada para pejabat, ketidakbenaran jalannya pemerintahan? Lah, kan sudah diterangkan. Man minkum ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Ketika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kamu. Ketika kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan kamu. Ketika kamu enggak mampu juga, maka rubahlah dengan hati. Dan ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadis ini biyadih di situ, ketika melihat kemungkaran maka rubahlah dengan kekuasaan. Sekarang kekuasaan ini yang punya adalah pemerintah. Pertanyaannya, apakah sudah goblok galau pemerintah ini dengan membiarkan ketidakbenaran? Sementara di situ kalangan orang-orang yang sudah berilmu. Nah itu, atau memang ini sudah menjadi takdir bahwasanya carut marut daripada pemerintahan tahun sekian itu sudah ada tulisan di Lauhil Mahfuz. Carut marut tadi yang harus dijalani sudah sama dengan hujan. Ketika ada hujan tidak baca lagi, kita elakkan. Yang bisa berteduh gitu, cari aman supaya kita tidak kehujanan. Tapi itulah yang menjadi ketentuan daripada Allah. Nah sekarang kita lihat ketika pemerintah menaikkan harga minyak, menaikkan harga BBM, menunda daripada pemilu, dan ini semuanya tidak 100% mutlak seperti itu. Ya ada kemungkinan, ada sebab-sebab dan lain sebagainya. Kita nggak paham. Yang jelas biyadih di sana adalah orang-orang yang punya kekuasaan, DPR, MPR, dan presiden ini
bermusyawarah. Bagaimana solusi-solusi yang baik menyikapi daripada ini semua. Biadi. Dan itu porsinya sudah jelas, biadi. Yang kedua, fa'ilam yastati, ketika tidak mampu maka rubah dengan lisan. Nah, lisan ini ditafsirkan adalah kalangan ulama. Kalangan ulama. Kalau sudah berbicara tentang ulama, itu enggak jauh daripada pesan Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana ketika ada ketimpangan di sana? Itu ada musyawarah. Musyawarah yang tidak harus anarkis. Tidak harus anarkis. Dan musyawarah memang betul-betul murni, tidak ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang lain. Memang murni, umpamanya andaikan salah satu harga minyak ketika dinaikkan. Ini bahasa bodoh ya. Pak, ini rakyat ini sudah mengeluh dengan harga minyak naik. Mengeluh, nah ini gimana? Ada enggak solusinya supaya rakyat ini bisa hidup tenang dengan adanya harga minyak yang standar dengan penghasilan daripada rakyat? Ada solusi-solusi yang lain. Ada ulama. Nah, kalau sudah berbicara ulama, nah sekarang orang demo. Kalau itu memang digerakkan oleh ulama demo tadi, maka demonya santun, menyampaikan orasi dengan baik, ya, menyampaikan orasi dengan baik dengan bahasa yang baik. Ingat Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan daripada manusia itu ada pada bagaimana cara menjaga daripada orasinya. Nah, ulama itu yang berhati-hati, ya, di dalam menyampaikan kalimat-kalimatnya itu aja ekstra hati-hatinya luar biasa. Nah, ini bagaimana kalau umpamanya orang-orang yang orasi, orang-orang yang menyampaikan itu dengan kalimat-kalimat yang tidak santun, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu kan malah menimbulkan citra daripada ternyata pendidikan di Indonesia ini jauh daripada tujuan yang sebenarnya. Jadi mendidik, membimbing itu sudah bisa dikategorikan tidak sukses. Apakah pendidikan dan pembimbingan itu hanya untuk itu? Sekarang oke, otaknya cerdas, paham dengan ini. Tapi sikap sekarang. Sikap. Makanya ada satu buku yang mengatakan bahwasanya fikih itu adab itu lebih utama daripada fikih. Sebab fikih itu pemahaman. Sementara adab itu adalah mutlak dia. Tata cara berbicara, tata cara bersikap, cara berpikir, cara merasa dalam hati. Nah, adab terlebih dulu, baru kita berbicara tentang perbedaan antara pemikiran Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, Imam Hanafi. Nah, bagaimana cara memadukan atau mensinkronkan daripada pendapat yang tidak sama. Dan itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama bagaimana cara menyikapi daripada perbedaan. Dan ingat, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perselisihan daripada a'immah, para imam-imam, para ulama-ulama, ini rahmah bagi umat. Makanya ini harus juga dikaji. Bagaimana kami mau demo Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana tata caranya? Nah, seperti itu. Yang ketiga, ketika tidak mampu lagi itu sudah dijalani, maka babi qalbi dengan apa? Dengan hati, dengan berdoa, ya qawiyyu ya matin, ikfina syarrul zalimin. Ya qawiyyu yang maha kuat, ya matin yang tidak terkalahkan, ikfina syarrul zalimin, jagalah kami ya Allah dari kejelekan orang-orang yang zalim. Itu makanya
menyikapi yang demikian ini, saya rasa ya silakan demo, tapi dengan cara yang baik, dan pahami apa hal-hal yang perlu untuk dimusyawarakan itu apa, dan tujuan daripada demo itu apa. Jangan sampai Indonesia ini rusak sebagaimana negara-negara yang lain. Rusak. Saya ingat dengan ceramahnya Habib Lutfi itu, ingat dan hati-hati, ini ada kiat, apa kiatnya itu? Hilangkan kepercayaan rakyat terhadap aparatur negara. Sekarang kecil aja contohnya, permisalan. Permisalannya adalah tingkatkan ketidakpercayaan seorang anak kepada seorang bapak. Ketika meningkat ketidakpercayaan anak kepada seorang bapak, ingat apa yang terjadi dalam keluarga itu. Ketidakharmonisan dalam keluarga itu pasti terjadi. Tidak akurnya seorang anak dengan bapak, tidak akurnya seorang suami dengan istrinya karena si anaknya tadi itu tidak percaya dan lain sebagainya. Dari situ, dari cerita kecil itu aja sudah menunjukkan bahwasanya ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, bayangkan kalau umpamanya kita tidak percaya dengan ayah kita, nah ketidakpercayaan tadi itu bisa enggak itu dijadikan bahan untuk musyawarah sehingga ayah tadi sadar dengan kenapa saya kok tidak percaya. Terus anak itu juga menjadi penasehat bagi ayahnya tadi, sehingga ayahnya menjadi baik dan akur akhirnya anak tadi. Sekarang bayangkan ketidakpercayaan seorang anak kepada orang tua, dan ini membumbung tinggi, terjadilah di situ pertengkaran, terjadilah di situ perkelahian. Apa yang terjadi di situ? Tidak masuk sudah, tidak masuk dalam ranah agama, tidak masuk. Dan ya itu menurut saya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana menyikapi Indonesia insya Allah fi amanillah, tetap dalam keadaan aman sesuai dengan aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Dan yang kedua, terjadinya apapun yang terjadi ini bagian daripada tulisan di Lauhil Mahfuz, sunatullah. Dan yang ketiga, andaikan memang terjadi demo segala macam, maka demolah yang baik dan memang harus betul-betul paham dengan nilai-nilai jihad, karena kita mengusung nama daripada keluhan daripada rakyat. Jadi berdemolah dengan cara yang baik, dan kalau boleh saya memberikan musyawarahlah dengan baik, orasilah dengan yang baik, dan jaga fasilitas-fasilitas yang sudah terbangun dengan baik. Dan yang terakhir, ingat ini di musim bulan Ramadan, tidak boleh di bulan Ramadan ini bertikai. Ada apa kok demo ini kok mesti di bulan Ramadan? Jangan-jangan ini akan menjadi tepuk tangannya orang Yahudi dan Nasrani untuk merusak daripada akidah umat Islam, untuk merusak daripada ibadahnya umat Islam. Bayangkan yang demo itu siang bolong, makan tidak, minum tidak, dalam keadaan puasa. Tidak baca kita membayangkan, tidak bisa kita membayangkan apakah bisa masih terjaga kemurnian atau kebaikan daripada nilai-nilai puasa di bulan suci Ramadan ini. Mari kita jangan kotori bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang
menimbulkan perpecahan, pertikaian di antara kita sesama rakyat Indonesia, apalagi sesama muslim. Mari kita sikapi dengan baik. Duduk dulu, ya, dipikirkan betul, ya, sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Masih panjang lagi kalau mau berbicara tentang ini menurut saya. Tidak tahu juga kalau menurut yang lain-lain. Allah alam. Allah alam bisawab.